apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan ini adalah tema untukmu teman-teman. Pesan dari seseorang yang mencintai kamu. Pesan dari seseorang yang mencintai kamu. Kita lihat energinya dulu ya. Energi kamu dan dia. Pesan dari orang ini. Kita akan lihat energinya. Seseorang yang memang mencintai kamu karena di sini dia adalah yang memegang hati ya. Ada man holding a heart. Ada seseorang pria atau bisa wanita, gender sih terserah, tapi seseorang yang memegang hati. Dan di sini ini mungkin energi kamu juga mungkin masih memikirkan dia. Ini bisa vice versa. Kalau kamu cowok, kamu yang memegang hati. Kalau dia cewek, dia yang berpikir gitu ya. Energi kalian adalah kalau dia pria, dia mencintai kamu. Kalau dia wanita, dia memikirkan kamu. Seperti itu, teman-teman. Ya, maksudnya gini. Ini energi mereka lah, bukan energi kita. Kenapa aku jadi salah ngomong? Oke, aku akan menggunakan kartu buatanku sendiri. Semoga ini bisa bermanfaat ya buat kita. Lenormand, 36 kartu saja. Kita akan lihat energi mereka ya, energi mereka kepada kamu. Oke, koneksinya adalah rider. Seseorang ini yang datang ya, seseorang ini memberikan kabar pada kamu. Nah, di sini dia datang tapi dengan segala kerumitan. Dia memberi kabar dengan segala macam urusan dan kesulitan. Dan di sini dia datang itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Iya, dia cinta kamu, iya mereka sayang sama kamu, tetapi memang gimana ya, kalau kita datang, kita memang suka dan ada sesuatu gitu. Ada sesuatu yang memang diperlukan atau memang yang dibutuhkan sama orang ini. Karena ada kartu snake. Bisa jadi untuk energinya adalah energi orang ketiga, bisa aja ya, wanita lain, pria lain, itu bisa aja. Dia datang itu dengan maksud dan tujuan tertentu. Kita lihat koneksinya kamu sama dia ya. Di sini ada rasa bersalah dari orang ini ya. Mungkin rasa salahnya itu terpancar karena belakangan ini sadar bahwa dia tuh punya banyak manipulatif sama kamu. Dia tuh adalah orang yang pintar sebetulnya, pintar mengambil hati kamu sehingga kamu bisa memberikan sesuatu. Karena di sini ada kartu snake, seseorang yang memiliki misi dan tujuan yang sebetulnya ini kurang baik ya, teman-teman. Fox itu pintar tapi licik. Dan di sini dari candle. Nah, tujuan kedepannya sudah jelas dan pasti adalah sesuatu yang ingin dibenahi kembali, rekindle ya. Dia merasa bersalah dan orang ini memang ya gimana ya, kalau kamu mau sama dia baik atau buruk ya, harus ada investasi bersama karena dia ini bukan orang yang bisa mengandalkan kemampuan sendiri, jadi butuh kamu ya, butuh kamu. Terus yang aku bisa lihat di sini adalah orang ini mungkin bergantung sama kamu gitu. Jadi bukan orang yang bisa kau gantungkan 100% gitu loh. Jadi ya energi dia akan melekat sama kamu. Seperti itu ya energinya. Kemudian kita akan lihat apa pesannya. Apa pesan yang ingin ia sampaikan kepada kamu di kedatangannya kali ini. Pesan yang ingin ia sampaikan padamu di kedatangannya kali ini. Aku ingin lebih dari hubungan yang sekarang ini. Aku ingin lebih, but I am scared that it won't work out. Dia ingin lebih dari sekedar hubungan yang sekarang. Mungkin kalau kamu merasa hubungannya on off, dia pengen ada komitmen, tetapi dia tuh ada kekhawatiran memang tidak akan berjalan dengan baik. Aku bisa bilang mungkin masa lalu orang ini atau sekarang ini orang itu sedang mengalami satu kemunduran ya teman-teman. Sehingga dia tidak bisa menjanjikan secara jelas tujuan dan maksudnya kepada kamu. I cannot choose you.
Is all too much, I'm sorry. Saat ini sebetulnya dia tuh mau ngomong sama kamu bahwa dia tidak bisa memberikan kepastian yang jelas kepada kamu karena masalahnya aja udah banyak. Sudah terlalu banyak. Dia bilang dia mau minta maaf sama kamu karena sebetulnya ini tuh sudah dia yang mendatangkan masalah ini dari awal. Ya, sudah mendatangkan semua ini dari awal. Dia tidak bisa berkomitmen lebih. Aku punya rahasia yang mungkin kamu tuh nggak tahu. Dan kamu nggak suka pasti. Dia menyadari bahwa dia tuh memiliki sikap yang mungkin tidak baik. Dia punya kebiasaan yang tidak baik. Kita akan lihat di sini ya teman-teman secara satu persatu. I want more but I am scared. Aku mau hubungan ini lebih, namun aku takut. Di sini. Ketakutan terbesarnya adalah dia tidak bisa membenahi abundance-nya. Jadi tidak bisa membenahi hidupnya baik dari sisi materi, dari sisi kelimpahan. Dan yang aku lihat di sini, ini akan membuat kamu bertanya-tanya kenapa tuh dia tuh nggak stabil gitu loh. Terus di sini aku bisa melihat hal yang membuat dia takut adalah dia tidak sanggup diberikan tanggung jawab lebih, apalagi untuk mengurus kamu. Seperti itu ya. Ini kondisi dia memang sedang jatuh dan dia mengharapkan sih kamu itu bisa lebih merendah tingginya, lebih merendah pikirannya. Merendah tingginya gimana? Merendah pikirannya, lebih down to earth, lebih paham kondisi dan situasi dia itu tidak bisa pasti gitu, dikarenakan abundance ya. Dia tuh harus menyembuhkan kelimpahan dulu, sisi materialnya dulu, seperti itu. Yang kedua, I cannot choose you, it all too much. Two of abundance. Lagi-lagi, ketimpangan yang terjadi ini terlalu banyak. Saat ini kondisinya tidak balancing ya. Sementara hidup itu perlunya apa? Kalau kita berkomitmen dengan seseorang, kita butuh sesuatu yang balance. Aku 50%, kamu 50%, maka jadi 100. Itu bermacam-macam, materi, emosi, dan lain-lain. Sementara dia, fokusnya adalah ketimpangan dari materi juga, teman-teman. Di sini terlalu banyak yang harus dia fokuskan sehingga dia tidak bisa memprioritaskan kamu. Aku tidak bisa memilih kamu sekarang dan aku sangat meminta maaf. Dia sangat merasa bersalah masuk mungkin ke dalam kehidupan kamu dan membuat kamu tidak bahagia. Sebenarnya aku sudah tahu ini sejak awal. Makanya kenapa di sini ada kartu Fox ya. Dia sudah tahu kejadiannya bahwa akan sangat butuh waktu yang sangat lama untuk dia bisa stabil, tetapi dia mungkin seakan-akan memberikan sebuah harapan gitu loh. Di sini ada kartu Ace of Emotion. Dia sudah tahu dari awal bagaimana nantinya, bagaimana ke depannya ya. Di sini dia datang ke kamu untuk mendapatkan emotional experience, dalam arti dia tuh pengen tahu perasaan kamu ke dia tuh sesayang apa, sebagaimana gitu ya. Karena kenapa? Ada sisi lain di sini. Di awal bertemu sama kamu yang membuat hatinya tuh meleleh. Kamu tuh yang membuat dia tuh merasa kayak berharga. Makanya di tengah kesialan ini, di tengah ketimpangan ini, dia nggak mau ngelepasin kamu karena the one and only yang buat dia itu nyaman ya, walaupun kondisinya sakit dan mungkin nanti kamu kena impactnya ya, dia cuma sama kamu yang bisa saling sharing, berbagi kesedihan secara emosi, secara secara materi mungkin. Dan kalau aku lihat sih dia tuh menggunakan
apa ya, manifestasi dan juga intuisinya tuh untuk biar kamu tetap membuka hati sama dia, dan dia sudah tahu bahwa memang kamu bakal memberikan cinta lebih ke orang ini, dan dia tuh udah merasa nyaman di situ. Ini kesalahannya ya, dan kalau aku bilang kesalahan yang sudah ada di masa lalu itu dikarenakan dia terlalu picik buat kamu. Aku bisa bilang ini orangnya picik, dia punya maksud sama kamu dan dia mau say sorry saat ini. I have secret you would like not. Dia bilang sebenarnya masalahnya apa sih? Dia tuh punya rahasia yang mungkin kamu nggak suka. Dia ini menolong. Dia ini tindakan pahlawan. Tindakan pahlawannya untuk siapa? Ya mungkin untuk keluarganya, untuk orang yang penting dalam hidupnya. Mungkin dia menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini yang mungkin kamu nggak suka lah. Ini bukan masalah kamu, tapi kok kayaknya beban di kamu. Ya, mungkin keluarganya. Nggak bisa segampang itu. Sesuatu yang memang harus ditolong. Ya, sesuatu yang memang harus diutamakan. Apalagi kalau bukan keluarga. Mungkin bestie atau apapun itu. Tapi sih lebih kepada hubungan darah ya menurut saya. Karena dia, apa ya, tidak merasakan have fun-nya gitu loh. Tidak merasakan kesenangannya. Dia tuh selalu kayak jadi orang yang harus siap siaga dalam hal ini. Kadang-kadang kan ada ya kalau kita tuh ngerasa kayak kita nih kejatuhan keluarga gitu, starting dari nol. Siapa sih yang mau bantu kita? Siapa sih yang mau lihat kita? Itu. Jadi ya dia mungkin sebagai orang yang diandalkan karena ada kartu helper of action, ya otomatis dia adalah orang yang dituntut untuk bertanggung jawab atas kekeosan yang terjadi, dan mungkin itu over exhausted, sangat capek buat dia. Dan di sini aku menyesal atas segala perbuatanku kepada kamu. Dia bilang ini tuh harusnya hal yang memang harus kau tahu ya. Pada akhirnya memang dia mengakui bahwa kondisi yang sekarang ini ya sangat tidak memungkinkan bagi kalian itu untuk bisa menjalani hubungan yang normal gitu loh, karena ya ada masalah memperbaiki kondisi materi, memperbaiki kondisi ekonomi, dan lain-lain. Dan itu tuh memang merangkak dari bawah, otomatis ada hal yang dia harus fokuskan saat ini. Ya mungkin dia di sini adalah orang yang memang ditunjuk untuk mengemban tanggung jawab lebih gitu loh. Dan sekarang ini tuh memang sudah terbuka. Lebih baik sekarang dia bilang aku jujur daripada aku terus menutup-nutupi sesuatu yang mungkin nantinya kamu tuh jadi terlibat atau kamu jadi korban. Nah, di sini dia bilang ini adalah waktu untuk apa ya, menyelesaikannya. Dengan dia jujur sama kamu, ada kelegaan, ada sesuatu yang mungkin nggak jadi tekanan batin ya, ngerasa nggak enak gitu. Terus di sini semoga dengan kejujuran ini blessing atau berkah dari semesta itu akan terus bersama kamu, dia bilang gitu ya. Kamu kan adalah korban yang sebetulnya dia sayang. Kamu adalah korbannya yang memang dia sayang, dia nggak mau kehilangan kamu, tapi ya kamu juga sekaligus dibuat sakit olehnya. Dan di sini dia berpikir bahwa kamu harus bisa untuk bertahan, bangkit, dan menjalani hidup kamu. Tidak dipungkiri, dia mau bilang bahwa ikatan atau chemistry kamu tuh melekat sekali sama dia. Jadi kalau dibilang aura kamu, terus daya tarik kamu itu belum bisa dikalahkan oleh siapapun. Sampai dengan saat ini dia tuh masih ada ngerasa nggak enak sama kamu ya. Ngerasa nggak enak sama kamu karena ya mungkin kita sudah tahu bahwa dia tidak bisa membahagiakan kamu. Di sini wajar kalau salah satu udah nggak mau.
atau minta maaf apabila dia tidak bisa menerima kamu. Ini tergantung ya, energinya bisa bolak-balik. Kamu mereject dia, kamu mereject dia juga nggak apa-apa. Dia mereject kamu ya, dia minta maaf. Karena memang bukan dia tidak mau sama kamu. Sebelum semuanya ini selesai, otomatis kelancaran dalam hal apapun, misalnya percintaan, atau hidupnya dia juga gak bakal bisa berjalan dengan baik karena akan ketarik terus ke energi ini ya. Di sini aku melihat ya, saat ini banyak memori yang memang kau berikan sama dia dan mungkin itu menjadi satu pelajaran berharga. Kita lihat lagi di sini. Yang ingin dia sampaikan kepada kamu adalah sebenarnya perbedaan itu tidak menghalangi adanya persatuan. Dia tuh maunya damai dan ya mungkin di kondisi yang sekarang ini sama-sama memahami ego masing-masing dan tidak terlalu memaksakan ego masing-masing. Biarkanlah ego itu kalah dengan kebaikan, dengan kedamaian, dan pokoknya baik-baik aja gitu. Kalau misalnya kalian pun nggak pacaran, kata dia, ya hubungannya itu masih kayak menyapa gitu, saling sapa, saling baik, saling bertukar cerita, kayak gitu teman-teman ya. Kemudian kita akan lihat lagi di sini untuk mungkin inisialnya. Nih ya teman-teman, huruf-hurufnya ini aku tambahin lagi. Jika memang pembacaan ini bisa masuk, jangan lupa ya, boleh kalian sambil ketik, sambil tulis, kasih aku stiker, kasih aku apresiasi, atau kalau mau personal reading, silahkan personal reading, nggak apa-apa. Kalau bisa jangan di skip iklannya, supaya kita sama-sama mendapatkan ilmu yang berfaedah dari apa yang telah aku bacakan. Silakan kamu tulis mau dibacain tentang apa, tapi jangan membacakan yang hal-hal pribadi kamu. Itu kan hal pribadi kamu, tidak bisa diterima dengan semua orang. Ini kan pembacaannya adalah general reading ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. See you. Assalamualaikum, I love you, bye bye.